Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul atau bisa mendengar rekaman ini sampai terakhir. Kami mengharapkan atau bisa mendengar rekaman ini sampai selesai, karena kalau hanya setengah-setengah maka faedahnya juga yang didapatkan hanya setengah-setengah saja. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan kedua atau periode kedua. Insya Allah ada mungkin sekitar hampir 90% dari yang semua melanjutkan periode setelahnya. Maka jangan lupa untuk menandakan surat pendek yang telah kita baca, yang telah kita tahsin. Pertama di situ. Yang kedua tetap mempraktekkan meskipun sedang pekan tenang sebelum ujian atau pekan daftar ulang. Jadi jangan sampai tilawah harian atau mempraktekannya itu juga libur juga. Nah, seperti itu. Nah, nanti yang tadi jangan sampai surat pendeknya terlupa. Maksudnya supaya nanti di periode ketiga kita langsung lanjut tanpa antum harus berpikir sampai mana terakhir. Lalu jangan lupa di pekan-pekan ujian untuk tetap mempraktekkan bacaan lewat tilawah harian. Alhamdulillah di periode ketiga ini insya Allah berharap antum semua bisa lebih semangat kembali, bisa tetap istiqomah dengan pembelajaran ini. Nah, insya Allah kita berada di akhir dari pembahasan makharijal huruf. Mungkin kita sudah lalui al-lisan, al-halqu, al-jawf, dan yang lainnya. Nah, kita akan menuju dua bagian terakhir atau dua poin terakhir, yaitu syafatan dan khayshun. Syafatan atau syafatain dan khayshun. Nah, kenapa dinamakan syafatan? Karena dia kedua bibir. Karena kalau hanya satu saja syafah saja. Nah, bisa disebut syafatan atau bisa disebut syafatain. Sama saja penyebutannya. Nah, pertama kita akan masuk ke pembahasan syafatain. Mungkin banyak yang bilangnya ini huruf-huruf syafawah. Nah, syafawah. Apa itu syafawah? Syafawah itu huruf yang keluar dari kedua bibir. Huruf yang keluar dari kedua bibir. Jadi pengertian atau pembahasan tentang syafawah atau pemberian nama dari kedua bibir ini banyak. Nah, tapi kita pakai yang umum saja, yaitu syafatan atau syafatain. Nah, pertama kita akan masuk ke berapa huruf yang ada di syafatain. Berapa huruf yang ada di syafatain? Ada 4 huruf. Ada 4 huruf. 4 huruf ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, kalau yang kita lihat di PDF-nya bisa antum baca. Nah, yang pertama kita simpulkan bahwasanya ada huruf ba mim waw. Nah, ba mim waw ini satu tempat. Ba mim waw ini satu tempat, yaitu di kedua bibir. Memang fokusnya di kedua bibir. Memang ada yang tidak di kedua bibir, ada, yaitu makhraj yang kedua, yaitu makhraj fa. Nah, kita bisa balik lagi nggak apa-apa. Nah, makhraj huruf fa. Kenapa huruf fa? Karena huruf fa ini yang digunakan hanya bagian bawah bibir atau bagian perut. Nah, perut bibir bawah menempel ke ujung dua gigi seri atas. Jadi menempel ke tempat dari huruf za dan zo di situ. Jadi makhraj yang pertama ialah makhraj kedua bibir kita. Nah, dua bibir dalam keadaan tertutup. Nah, hampir keduanya memang atau hampir kalau kedua bibir yang digunakan maka pasti tertutup keadaannya. Entah itu tertutup atau dimonyongkan, maka itu adalah kembali lagi
kembali ke makhrajnya. Entah itu huruf ba. Nah, tetapi mereka bertiga ini, ba, mim, waw ini secara sifat sangat berbeda. Secara sifat berbeda. Kalau dibilang sangat berbeda, tidak terlalu, tetapi berbeda. Pasti berbeda. Kita ulangi, semua huruf, atau mungkin ada satu dua huruf yang satu makhraj, tetapi diyakinkan bahwasanya mereka akan berbeda di sifat. Jadi kalau nggak berbeda di sifat, ya di makhraj, itu kaidahnya seperti itu. Nggak ada yang identik sekali. Mungkin yang identik sekali itu adalah huruf sin dan shad. Kenapa? Karena sin dan shad, pertama, mereka makhrajnya bersamaan. Kemudian ada tiga sifat yang mereka ini sama, identik. 3 dari 5 sifat mereka. Nah, jadi sin sama shad ini punya 5 sifat. Nanti ya antum bisa identifikasi apa saja sifatnya di periode ketiga, pekan kedua mungkin ya. Tapi insya Allah kalau sudah bisa mensifati semuanya, maka alhamdulillah. Nah, sin dan shad ini punya 5 sifat mereka masing-masing. 3 sifat dari 5 tersebut mereka sama. Mereka sama. Jadi boleh dibilang mereka ini paling identik lah ya. Paling identik, paling hampir sama. Kembali lagi ke huruf mim, ba, dan waw. Berarti mereka ini mim, ba, dan waw ini satu tempat. Kemudian ada makhraj kedua yaitu huruf fa. Nah, huruf fa yang berada di ujung 2 gigi seri atas menempel. Jadi kedua bibir atau bibir bagian bawah saja ya menempel ke ujung 2 gigi seri atas seperti itu. Nah, tafadhol tadi bisa dilanjut halaman setelahnya. Nah, insyaallah kita ke latihan pelafalan. Mungkin kira pertama ya. Nah, anak akan baca baris pertama. Nah, yang pertama ialah faqirun. Nah, kita fokus pada huruf nih. Mungkin ada di bagian sisi kiri, ada fokus pada huruf, ada fa warna kuning, atau kemudian mim ada abu-abu, lam ada putih, dan waw ada hijau. Nah, yang pertama kita fokus di huruf fa-nya di sini. Faqirun, fuqara'un, fajirun, fajiran, faqatulu, fasiqun. Nah, untuk huruf fa ini maka kita ulangi bahwasanya dia ini punya sifat hamas yang harus diberikan, yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan maka pengucapan makhraj tersebut sangat salah dan mengubah arti dari sebuah kalimat. Karena kalau mengubah sebuah arti di kalimat Quran itu alam, apakah berdosa alam? Tapi oleh sebab itu kita belajar di sini. Oleh sebab itu kita belajar perbedaan dengan antara huruf fa, apakah huruf fa itu ciri-cirinya apa saja, mulai dari sifatnya atau yang lainnya. Nah, seperti itu untuk huruf fa. Nah, untuk yang huruf yang kedua, tafadhol Akhadi bisa dibaca yang warna hijau. Bismillah. Baris kedua. Wailan, wafaqo, wailun, wafaqo, wahidun, kulun, wikoyatun. Nah, asal insyaallah. Alhamdulillah. Nah, jadi di baris kedua ini kita fokus di huruf wawnya. Sama seperti yang sudah dijelaskan ketika pekan terakhir di pekan 4 berarti ya. Karena bertemu huruf waw, jadi untuk waw ini memang kita diharuskan memonyongkan kedua bibir kita. Selain dari huruf ini, selain dari huruf waw, maka tidak boleh kita monyongkan. Misal shad, dha, dimonyongkan misal so, dha, nah itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memang makhrajnya bukan di kedua bibir. Seperti itu. Nah, kemudian untuk huruf mim, yang pertama jarimatun, mikadun, mu'minun, an'amta, marji'akum. Nah, untuk huruf mim ini biasanya kebiasaan bahwasanya jika sebelumnya dia kasroh gitu ya, maka dia mengikuti hukum tipis ya, jarimatun. Berbeda dengan jika sebelumnya dia fathah, maka dia lebih tebal pembacanya, lebih tebal. Tapi mungkin tidak ada contohnya di sini.
jarimatun marji'ukum. Nah, tidak ada contohnya, tapi kita akan bertemu nanti di pembahasan huruf mim periode ketiga. Yang tipis Jadi, yang di mananya, kalau- Ustaz? Kalau Ya. tipisnya dia ini ketika sebelumnya kasroh. Kalau dia sebelumnya masih sukun, maka sebelumnya lagi. Sebenarnya Berarti yang semua huruf tuh. di roknya yang tipis ya. Nah, iya betul. Pertama roknya tipis jari mah. Kemudian mimnya juga mengikuti sifat dari roknya tersebut, Iya. yaitu sifat tipisnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya hampir semua huruf itu ada tipis tebalnya. Yang terpenting ialah kita tahu kaidahnya terlebih dahulu, bahwasanya fathah dan dhamma sebelumnya maka dia tebal, kasroh sebelumnya maka dia tipis. Sudah. Kalau kita tahu kaidahnya, kita nggak perlu menghafal ya, menghafal misal ini huruf mim ada tipis tebal nggak ya, huruf lam ada tipis tebal nggak. Kita nggak perlu menghafal seperti itu. Yang penting kita sudah tahu kaidahnya. Penting membahas kaidah seperti itu. Nah, lagi untuk pembahasan makhraj, maka mim ini perbedaannya dengan huruf ba yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu ini lam, kok ada lam ya? Sebenarnya kayak sepertinya ini ba ya. Nah, perbedaannya dengan huruf ba hanya kalau mim dengan tanpa tekanannya. Kalau ba dengan tekanan yang kuat. Jadi seperti itu. Dan juga memang dari sifat mereka berdua sama, tapi dari pelafalan mereka berdua berbeda. Nah, kemudian baris terakhir yaitu huruf ba, bukan huruf lam ini ya. Tafadhal tadi. Balat, tabat, kiblat, iblis, Rabbul arsi. Nah, Hasan, baladun tabat qibalatun iblisa rabbul arsh. Rabbul arsi. Di kalau seperti ini meskipun kita sukunkan rabbul ar, nah tetapi ada huruf shin yang harus kita berikan juga. Nah, harus kita baca dan harus kita jelaskan seperti itu. Nah, untuk huruf ba ini sudah pembahasannya tadi. Jadi memang perbedaannya dengan huruf mim sudah sangat jelas, dari pelafalannya juga sudah jelas sekali. Alhamdulillah, maka saya rasa tidak ada keraguan untuk pembahasan huruf ba ini. Nah, tafadhol akhadi bisa dilanjut ke halaman setelahnya. Nah, kemudian kita pembahasan terakhir yaitu al-khayshum. Pembahasan terakhir al-khayshum. Nah, al-khayshum ini ialah kita sifati bahwasanya dia ini punya sifat gunnah. Dua huruf nun dan mim ini punya sifat gunnah. Nah, yang dimaksud gunnah ini maka suara yang keluar dari pangkal hidung. Suara yang keluar dari pangkal hidung. Nah, oleh sebab itu dinamakan al-khayshum atau rongga hidung. Sebenarnya sama saja. Itu keluar dari pangkal hidung, kemudian mengalir ke rongga hidung. Sama saja. Nah, untuk nun dan mim ini ketika dia contohnya jika dia digunakan. Nah, kalau dia digunakan, maka kita harus lihat bahwasanya nun dan mimnya ini harus bertasydid atau ada simbol W ya di atasnya. Kalau ada simbol tersebut atau simbol tasydid tersebut, maka kita harus tekan. Nah, di saat penekanan tersebut, maka itulah yang dinamakan sifat gunnah. Sifat gunnah. Jadi kita bisa bedakan yang dimaksud al-khayshum apa? Yang dimaksud al-khayshum ketika nun dan bim ini misal tanpa gunnah. Kenapa? Karena dia ini punya sifat bainiyah. Kemudian pengertian dari sifat bainiyah ini mengalirnya sedikit suara. Nah, sedikit suara, sisa dari suara tersebut mengalir ke rongga hidung dan menjadikannya udara yang terdengar dengung seperti itu ya, seperti dengung gitu, mendengung gitu di sana. Jadi nun dan mim ini ketika dia guna maka dia harus mensyarati bahwasanya dia harus bertasydid. Jadi untuk huruf khayshum hanya dua saja. Jikalau ada huruf-huruf lain yang keluar dari khayshum, maka kita pahami bahwasanya ada makhraj yang salah. Pertama pasti makhrajnya salah. Entah itu peletakan misal contohnya shin jadi dengung, misal shin. Nah, itu misal dari rongga hidung. Nah, berarti
ada kesalahan di sana, ada kesalahan makhraj atau ada kesalahan sifat. Kalau makhrajnya sudah salah, apalagi sifatnya. Karena kalau misal mungkin istilahnya bindang ya, mungkin anak pernah bilang ke antum semua. Jadi berarti makhrajnya sudah salah, bagaimana dengan sifatnya? Sifatnya pasti lebih salah lagi seperti itu. Nah, untuk pembahasan khayyum sangat mudah dan dia sangat ringkas. Ini kita akan bahas lebih detailnya ketika periode ketiga, ketika privat tahsin. Nah, tafadhol akhadi dilanjut ke halaman setelahnya. Nah, kita bertemu pelafalan terakhir di periode kedua. Nah, Ustaz, apa ini sebelumnya kalau tadi yang di itu ada juga mimnya yang di safatain yang bibir. Ini juga yang di koisum juga ada mimnya. ada mimnya. Ada. Sebenarnya ini coba lagi akhadi. Ya ini Mim mim yang ini. jarimatun Ya, mikalun. kalau yang dibandingin Iya. ini kan yang safatain ada mim. Paham. Dibandingin sama yang ini yang kaisem yang min juga, bedanya apa ya Ustaz? Nah, untuk perbedaannya sebenarnya gini. Jadi untuk makhrajnya memang kita bicara makhrajnya memang untuk huruf mim berada di kedua bibir. Nah, itu sudah sangat jelas. Nah, tetapi untuk suara atau mungkin bukan suara ya, udara keluarnya itu mim itu udaranya keluar lewat rongga hidung. Kenapa lewat rongga hidung? Wallahu alam, mungkin karena tertutup. Karena kalau huruf mim kan pasti rapat ya, ma. Nah, misal ma, mi, mu. Nah, itu sebelum kedua bibir kita berucap atau terucap huruf mim, maka ada seperti suara atau udara. Mungkin lebih tepatnya suara ya. Boleh dibilang juga udara. Tapi kita simpulkan keduanya saja yang kita bisa rasakan di rongga hidung. Cara merasakannya kita tinggal pegang saja. Kita tinggal tutup dua lubang hidung kita. Nah, oleh sebab itu, jadi al-khayyumnya ini lebih ke arah suaranya atau udaranya. Sebuah sifat bahwasanya mim ini secara makhraj memang dari kedua bibir, tetapi secara pengucapan atau bunyi dia ini keluar dari rongga hidung. Jadi makhraj berarti tempat keluar huruf tersebut. Nah, tempat keluar hurufnya tersebut mim berarti di dua bibir. Nah, karena dia tertutup kedua bibirnya, maka jadilah dia berpindah ke rongga hidung. Yang di rongga hidung apa? Itu rongga hidung hanya bunyinya saja, bunyi dan suara. Bisa dibilang bunyi, bisa dibilang suara, dan bisa dibilang udara, sama saja sepertinya ya. Jadi ini khusus sifat untuk huruf mim dan nun saja. Dan memang nun juga punya makhraj tersendiri, bersama dengan huruf ta sepertinya, dengan huruf ta, to, dan nun sepertinya ya. Mungkin nanti kita akan bahas huruf nun. Pembahasannya sudah sangat jauh, jadi wallahu. Jadi seperti itu. Perbedaannya ialah kalau di kedua bibir itu makhrajnya, tapi kalau dari khayyumnya karena dia punya sifat gunnah, maka dia ini sifat gunnah ini syaratnya atau identiknya yaitu keluar dari rongga hidung. Seperti itu. Jadi makhraj dan sifatnya. Ini makhraj dan sifat harus korelasi ya antara keduanya. Jadi makhrajnya di kedua bibir, sifatnya di gunnah atau di rongga hidung. Seperti itu. Hadi. Kita lanjut. Nah, pertama di sana ialah kita akan baca mahirun, miskinun, musaddiqun, qasimun, mailun. Nah, mungkin Anda juga baru sadar ternyata mim ini dibahas di dua bab. Nah, untuk fokus di mim ini, kalau sebelumnya kita fokus di makhrajnya, maka di pembahasan khayyum ini kita fokus di sifatnya. Sifat dari gunnah ialah sengau. Kalau yang tadi ya di PDF-nya, sengau.
Mungkin kalau merasakan tuh kayak dibilang dengung juga tidak ya, atau mungkin dengungnya tapi di rongga hidung, dengung di rongga hidung, dengung di rongga hidung. Jadi untuk huruf mim ini sudah kita bisa bedakan dengan huruf-huruf yang lain, dan nun juga kita bisa bedakan dengan huruf yang lain. Sama seperti huruf alif atau mungkin huruf ba. Iya. Oh, bukan. Sama seperti huruf waw ya, contohnya. Nah, waw juga dia punya makhraj berbeda. Jadi dia punya 2 makhraj. Nah, kalau yang di sini atau di huruf mim dan nun ini dia punya sifat yang nambah ya istilahnya ya. Seperti sifat eksklusif juga buat dia. Sama seperti pembahasan di huruf shin, ada sifat tafasyi di sana, maka mim dan nun juga ada sifat eksklusif atau sifat khusus untuknya. Kemudian kita ke 6. Kalau sekarang dibalik Ustadz, ada soal seperti ini. Mahirun, ini termasuk al-qaisum atau ini as-safatain gitu. Jadi apa yang membedakan Ustadz untuk mencirikannya, untuk melihat sifatnya ini? Nah, berarti kita lihat konteks dari materinya. Kalau sebelumnya kita pembahasan mim itu dengan pembahasannya tentang syafatain, maka kita fokus di makhrajnya. Betul. Kemudian kalau untuk sekarang berarti kita fokusnya di qaisum. Nah, bagaimana? Berarti kita menyambungkan keduanya, menyatukan keduanya. Dalam arti kata makhrajnya kita dapatkan, kemudian sifat qaisum keluar dari rongga hidung juga kita harus adakan atau harus kita hadirkan di sana. Jadi nggak mungkin kita pengucapan ma kita tahan rongga hidung kita biar nggak ngeluarin gunahnya, itu tidak boleh. Jadi keduanya harus sama-sama bareng ya. Sama seperti misal makhraj dan sifat. Nggak mungkin makhraj saja yang kita hadirkan di huruf ba misalnya atau di huruf nun. Tetapi sifat dari nun kita harus hadirkan. Misal sifat dari nun itu pertama dia jahar. Nah, misal kita nunnya kita hembuskan nah. Misal contohnya ya. Nah, ni, nu. Sifat tamasnya kita keluarkan. Nah, itu menyalahi kaidah atau menyalahi sifat dari huruf tersebut. Tetapi jika kita barengkan keduanya, maka itu adalah sebaik-baiknya. Karena memang kita balik lagi ke awal, pembahasan paling awal di periode pertama itu Anda pernah bilang bahwasanya ilmu tajwid itu kita harus memberikan semua huruf itu hak-haknya. Nah, bukan hanya hak-hak kepada hak dan kewajiban kepada orang saja kita harus berikan, tetapi hak kepada huruf juga kita harus berikan. Haknya contohnya misal matnya, kemudian gunahnya, kemudian makhrajnya, kemudian sifatnya, kemudian ikhfanya, gunahnya, atau mat-mat yang lain, atau mungkin hal-hal yang lain berkaitan dengan ilmu tajwid seperti itu. Jadi cangkupannya memang di satu huruf kita harus menunaikan semua hak tersebut. Kita harus menunaikan semua hak tersebut. Seperti itu. Hadi insyaallah. Nah, baik, kita insyaallah sisa 10 menit ya. Nah, kemudian ke jumlah yang kedua, garis kedua Anda akan baca bi amwalin sami'un hammazin mimman amma. Nah, kalau yang hammazin mimman amma berarti kita melatih ke gunahnya. Karena dia ada tasydidnya. Jadi kita tahan hammazin. Mungkin Anda mengharuskan 3. Kalau 2 kenapa? Sebagai pembiasaan. Sebagai pembiasa. Karena kalau misalnya 2 takutnya tiba-tiba jadi 1 enggak digunakan berarti. Tapi kalau 3 misalnya lagi baca cepat jadi 2, alhamdulillah berarti masih diberikan gunahnya. Seperti itu. Nah, tafadhol 2 baris terakhir Hadi. Inna al-jannatu mu'minuna amta ujurahunna nala andadan layinun al-najmun nunajjaika Najika. nunajjika.
Ahsan, Masya Allah. Alhamdulillah. Eh, seperti yang tadi, ini berarti pembahasan tentang nunnya. Nah, ini sama saja ada kalau ada tasdidnya. An-najmu berarti dia gunah. Ada gunah, kita harus berikan 3 harokat. Memang mungkin kalau kita ambil referensi tajwid yang lain mungkin 2 harokat saja, tapi kita kembali lagi kalau masih kalau di kelas tasdid kita wajibkan 3 harokat supaya terbiasa. Pembiasaannya sudah sangat sering kita bilang sebagai pembiasaan. Seperti itu. Kemudian untuk yang terpenting ialah ketika nun ini, entah dia itu sukun, fathah, atau kasroh, atau dhamma, maka dia nun dan mim ini bakal keluar atau mengeluarkan sedikit suara atau suara lewat rongga hidung. Lewat rongga hidung. Nah ini hukum khaisyumnya. Hukum khaisyumnya. Seperti itu. Makhrajnya sudah kita tunaikan. Nah, makhrajnya sudah dapat di nun dan mim. Misal mimnya di kedua bibir, maka sudah dapat. Kemudian tinggal khaisyumnya atau di rongga hidungnya. Apakah dia keluar dari rongga hidung, dari segi suara dan bunyi, ataukah tidak? Karena narasa pasti keluar ya. Karena untuk pembahasan atau gunah ini sangat mudah diterapkan. Sangat mudah diterapkan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan di bab khaisyum dan syafatan. Kita akan bahas sifatul huruf di periode 3 dan 4. Nah, ini lebih penting lagi. Alhamdulillah untuk kawan-kawan yang mendengar rekaman sampai terakhir, saya ucapkan jazakumullah khairan. Kita akan sifatul huruf. Nah, sifatul huruf itu sangat banyak dan kalau boleh itu memang harus dia hadir di majelis tersebut. Nah, mungkin Hadi bisa cukupkan rekamannya.